Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rere Nopriani, NIM 1911240062 dari Prodi PGMI 5B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi Semprot tentang pengaruh pelaksanaan pembelajaran daring terhadap prestasi belajar siswa di saat pandemi COVID-19 di SD Negeri 46 Kaur. Baiklah, kita memasuki landasan teori. A. Kajian teori. 1. Pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran daring adalah pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan gadget seperti smartphone, laptop, dan tablet, dan memanfaatkan aplikasi pembelajaran online maupun jejaring sosial. Pemanfaatan gadget sendiri sebagai media pembelajaran mengkondisikan seperti peserta didik untuk belajar mandiri, karena dengan begitu peserta didik mampu mengakses perpustakaan secara online dan video-video berbasis pembelajaran. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilakukan secara online. Sistem pembelajaran melalui jaring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Istilah daring merupakan akronim dari dalam jaringan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Menurut Bill Fakih dan Komarudin 2015 halaman 1, pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Tormi dalam Kontrato 2017 halaman 102, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia, kelas virtual, CD-ROM, streaming video, pesan suara, email, dan telepon konferensi, teks online, animasi, dan video streaming online. Sementara itu, Rosberg dalam Alamuddin, Tawani, dan Najib 2015 halaman 338 menekankan 6 bahwa learning menunjukkan pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara umum. Secara tersirat mengemukakan dalam survei online Training in an Online World bahwa konsep pembelajaran online sama artinya dengan e-learning. Menurut The Report of the Commission on Technology and Adult Learning 2001 dalam Bon Curtis G 2002 halaman 29, pengertian online learning meliputi aspek perangkat keras atau infrastruktur berupa perangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data, baik berupa teks, pesan grafis, maupun suara. Yang B. Karakteristik pembelajaran daring. Dalam pelaksanaan ada beberapa hal yang menjadi karakteristik utama dari pembelajaran daring. Karakteristik pertama, apabila kita menunjuk dari segi epistemologi atau bahasa secara harfiah dari pembelajaran daring sendiri, yang berarti pembelajaran elektronik atau online, maka bisa dikatakan metode ini memanfaatkan jasa teknologi elektronik dan digital. Pembelajaran daring harus dilakukan sesuai dengan tata cara pembelajaran jarak jauh. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 109 tahun 2013, ciri-ciri dari pembelajaran daring adalah yang pertama,
Pendidikan jarak jauh adalah proses mengajar yang dilakukan secara jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Yang kedua, proses pembelajaran dilakukan secara elektronik atau e-learning, di mana memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, sumber belajar adalah bahan ajar dan berbagai informasi dikembangkan dan dikemas dalam bentuk yang berbasis 9 teknologi, informasi dan komunikasi, serta digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik bersifat terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan teknologi pendidikan lainnya dan berbentuk pembelajaran terpadu perguruan tinggi. Yang terakhir, pendidikan jarak jauh bersifat terbuka, yang artinya pembelajaran yang diselenggarakan secara fleksibel dalam hal penyampaian, pemilihan dan program studi dan waktu penyelesaian program, jalur dan jenis pendidikan tanpa batas usia, tahun ijazah, latar belakang 18 bidang studi, masa registrasi, tempat dan cara belajar, serta masa evaluasi belajar. Yang C, prinsip-prinsip pembelajaran daring. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik. Pendidik, kepala satuan pendidik, dan seluruh warga satuan pendidik menjadi alasan dan pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, kegiatan pembelajaran daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan untuk menyelesaikan atau menuntaskan seluruh target kurikulum. Yang ketiga, aktivitas dan pemberian tugas siswa bervariasi tergantung daerah, satuan pendidikan, serta minat dan kondisi masing-masing siswa, termasuk mempertimbangkan akses siswa terhadap fasilitas belajar daring. Yang keempat, hasil belajar siswa selama pembelajaran daring diberikan umpan balik dalam bentuk kualitatif dan berguna bagi guru tanpa harus memberikan skor atau nilai kuantitatif. Yang kelima, mengedepankan pola komunikasi interaktif dan positif antara guru dan orang tua. Yang D, manfaat pembelajaran daring. Yang pertama, praktis dan fleksibel. Yang kedua, pendekatan. Yang ketiga, pengalaman belajar. Yang keempat, lebih profesional. Yang kelima, hemat waktu dan biaya. Yang keenam, mudah didokumentasi. Yang ketujuh, ramah lingkungan. Yang ke-8, alternatif selama social distancing. Baiklah, kita masuk materi kedua, yaitu minat belajar. Yang pertama yaitu pengertian minat belajar. Minat belajar pada dasarnya merupakan perhatian yang bersifat khusus. Hansen dalam Susanto 2013 nomor 57 menyatakan bahwa minat belajar siswa erat hubungannya dengan kepribadian, motivasi, ekspresi dan konsep diri atau identitas, faktor keturunan dan pengaruh eksternal atau lingkungan. Setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk lalu berinteraksi dengan suatu yang ada di lingkungan sekitarnya. Apabila sesuatu itu memberikan rasa senang dan merasa bermanfaat bagi dirinya, kemungkinan seseorang akan
berminat terhadap suatu itu. Faktor yang mempengaruhi minat belajar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat belajar agar siswa memiliki minat untuk belajar. Berikut ada beberapa faktor yang berhubungan dengan minat, yaitu yang guru harus selalu berusaha membangkitkan minat siswa agar pembelajaran menyenangkan sehingga siswa dapat mencapai hasil pembelajaran yang baik. Misalnya saja, dalam mengajar, guru memberikan inovasi seperti memberikan pembelajaran dalam bentuk video, animasi, atau yang lainnya agar siswa tidak merasa bosan dan kembali berminat dalam pembelajaran. Keberhasilan siswa dalam meningkatkan belajar dipengaruhi oleh banyak faktor yang berasal dari dalam dan luar diri siswa. Menurut Taupin 2008, ada 3 faktor yang mendasari timbulnya minat, itu yang pertama faktor dorongan dalam, yang kedua faktor motivasi sosial, yang ketiga faktor emosional. Kerangka berpikir yaitu sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis. Yang D, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian menurut Amuri Yusuf 2005 163. Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang belum final, suatu jawaban sementara, suatu dugaan yang merupakan konstruk penelitian terhadap masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyidikan ilmiah seperti pengumpulan data. Baiklah, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan terkait dengan objek yang diteliti. Tempat yang dipakai pada penelitian ini yaitu SD Negeri 46 Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dengan subjek penelitian daring. Penelitian ini dilakukan pada Maret 2001. Yang B itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan penilaian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistem terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur memerlukan teknik statistik. Yang C, populasi, sampel, dan sampling. Yang pertama, populasi penelitian. Yang kedua, sampel penelitian. D, teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari responden. Yang E, uji coba instrumen. Yang A, validitas. Yang B, reliabilitas. Yang F, teknik analisis data. Teknik analisis data yaitu digunakan adalah jenis data kuantitatif. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.